Bagi banyak orang, memenangkan lotre adalah hal yang diimpi-impikan. Ya, siapa yang tidak ingin menjadi orang kaya mendadak dan mendapat hadiah uang dengan nominal yang sangat besar? Layaknya mendapatkan durian runtuh, uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli barang yang selama ini Anda inginkan atau merasakan gaya hidup serba glamor bas selebriti dunia. Namun ternyata hidup menjadi pemenang lotre tidaklah seindah yang dibayangkan. Faktanya, banyak pemenang lotre yang justru harus rela menanggung nasib naas setelah mampu memenangkan hadiah dengan nominal sangat besar. Alhasil banyak anggapan yang mengatakan, jikalau mendapatkan uang panas, maka akan ada kutukan yang akan menyertainya. Karena beberapa dari mereka ada yang dibunuh, bunuh diri, atau bahkan mengalami kematian-kematian aneh lainnya. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kami akan memberikan kisahnya dalam 7 kasus kematian setelah menang lotre dalam versi On The Spot. Kisah tragis yang pertama datang dari seorang pria asal Florida bernama Abraham Shakespeare. Pria yang bekerja sebagai supir truk ini berpikir bahwa hidupnya akan menyenangkan setelah berhasil memenangkan hadiah lotre senilai 30 juta US dollar pada tahun 2006 silam. Setelah mendapatkan lotre sebesar 400 miliar rupiah, dia kemudian melanjutkan hidupnya dengan berfoya-foya. Namun 3 tahun setelah kemenangannya, tahun 2009, pria berusia 42 tahun ini dilaporkan menghilang secara misterius oleh keluarganya. Pada tahun 2010, jasad tubuhnya ditemukan tertimbun di bawah tumpukan beton-beton di suatu tempat. Abraham Shakespeare dibunuh dengan cara ditembak. Abraham juga diduga dibunuh oleh teman wanitanya yang dia baru kenal bernama Doris Didi Moore. Abraham bertemu dengan Doris Didi Moore pada tahun 2008 yang kemudian menjadi kekasihnya sekaligus penasihat keuangannya. Sayang beribu sayang, wanita ini justru berhasil menipunya. Doris menipunya dengan mengatakan bahwa ia mencoba melindungi Abraham dari orang-orang yang rakus yang mencoba untuk memanfaatkan uangnya saja. Lalu ia meyakinkan Abraham untuk mentransfer kekayaannya sebelum Doris akhirnya membunuhnya. Ia membunuh Shakespeare setelah menguras hartanya sebesar 1,8 juta US dollar atau senilai 25 miliar rupiah. Pada tahun 2012, Doris terbukti bersalah. Ia tertangkap dan dihukum penjara seumur hidup tanpa masa percobaan. 2 minggu sebelum kematiannya, Abraham sempat mengatakan kepada ibunya kalau ia berharap tidak pernah memenangkan lotre. Seorang wira swasta asal Amerika Serikat bernama Jeffrey Dampier berhasil mendapatkan hadiah lotre senilai 20 juta US dollar atau kurang lebih senilai 250 miliar rupiah pada tahun 1996. Namun siapa sangka bahwa hidupnya harus berakhir dengan tragis. Uang lotre yang didapat oleh Jeffrey membuat keluarganya memusuhinya. Pernikahannya pun juga harus berakhir. Walaupun dia cukup memanjakan keluarganya dengan banyak uang dan hadiah, tetapi ternyata kebaikannya itu belum cukup di mata adik iparnya, Victoria Jackson. Pada bulan Juli 2005, Jeffrey diminta ke apartemen Victoria untuk membetulkan mobilnya yang rusak. Setibanya ia di sana, Nathaniel yang merupakan pacar adik iparnya langsung mengacungkan pistol dan menculiknya ke dalam sebuah mobil van. Sesampainya di sebuah jalan buntu, Nathaniel menyerahkan pistol kepada Victoria. Adik iparnya yang gelap mata itu kemudian menembak Jeffrey tepat di kepalanya dari arah belakang. Jeffrey pun tewas seketika. Pasangan tersebut kemudian melarikan diri, tetapi setelah 3 hari, keduanya berhasil ditangkap. Saat tertangkap, kedua pasangan ini memegang uang tunai senilai 1,5 juta US dollar atau senilai 20 miliar rupiah dan diyakini bahwa itu adalah sisa uang Jeffrey yang mereka rampok. Pasangan pembunuh tersebut akhirnya dihukum seumur hidup. Nampaknya kita akan miris mendengar kisah dari Buruj Khan. Kisah dari pria yang satu ini bisa menyimpulkan bahwa kemenangan lotre tidaklah selalu identik dengan yang namanya kebahagiaan. Suatu hari, ia melompat ke girangan setelah memenangkan lotre senilai 1 juta US dollar
atau sekitar 13 miliar rupiah. Rencana awalnya uang itu akan digunakannya untuk membayar hipotek, melunasi tagihan, dan disumbangkan ke Rumah Sakit Riset Anak St. Jude. Dan sisanya digunakan untuk menambah modal usaha laundry-nya. Tetapi kenyataannya, pria yang berusia 46 tahun ini tidaklah pernah menikmati uang kemenangannya itu. Pada Juli 2012, ia ditemukan tidak bernyawa di kediamannya, Chicago, sehari setelah memenangkan lotre. Keluarganya mendengarnya berteriak tengah malam, lalu menghubungi pihak rumah sakit. Kala itu tidak ada kecurigaan soal penyebab kematiannya, kan hanya menjalani pemeriksaan eksternal dan tes toksikologi dasar. Pemeriksaan medis yang pertama menyatakan bahwa akan meninggal karena penyakit jantung koroner. Tetapi 6 bulan kemudian, aparat hukum di kota itu menemukan kejanggalan di balik kematian Khan. Hal ini terungkap setelah kerabatnya meminta polisi serta otoritas medis setempat melakukan pemeriksaan ulang atas jasad Khan. Dari hasil otopsi yang dilakukan, diketahui ia tewas akibat racun sianida. Dan lebih parahnya lagi, setelah hasil penyelidikan, pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya, di mana tidak ditemukan adanya bukti tanda kekerasan. Namun di dalam tubuh korban didapati kombinasi zat sianida. Imtiaz Khan selaku kakak korban membeberkan kepada Chicago Sun-Times bahwa ia memiliki firasat buruk akan adik iparnya yang bernama Sabana Ansari dan juga ayahnya. Keduanya diduga terlibat persekongkolan dalam kematian adiknya tersebut. Siapakah pelaku pembunuhan terhadap Uruj Khan? Sampai sekarang kasus ditutup dan tak ada satupun yang dituntut. Hasil warisan Uruj Khan kemudian dibagikan kepada istrinya dan anak perempuannya. Seorang pegawai sales asal New South Wales, Australia, Maria Lors-Devereux, berhasil memenangkan hadiah lotre sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 68 miliar rupiah pada tahun 2011 lalu. Kebahagiaan besar pun menyelimuti wanita ini. Akan tetapi hal tersebut tidaklah berlangsung lama. Wanita ini kemudian dibunuh oleh Peter Joseph Kelly. Peter Joseph Kelly adalah rekan sesama kerjanya yang sudah bekerja bersamanya lebih dari 20 tahun. Ia marah karena merasa Maria tidak ikut membagikan hadiah tersebut dengannya. Peter Joseph Kelly pun didakwa dengan hukuman 18 tahun penjara. Seperti pada kasus-kasus sebelumnya, Billy Bob Harrell juga sempat berpikir saat memenangkan hadiah lotre senilai 31 juta US dollar atau sekitar 400 miliar di Loto Texas pada bulan Juni 1997, semua masalahnya akan selesai. Ternyata itu hanyalah awal dari kehancuran dirinya. Pria yang awalnya hanya bekerja di pasar swalayan ini kemudian berhenti bekerja dan membeli rumah yang bagus di Hawaii. Dia juga membeli mobil yang bagus serta peternakan yang besar. Tak hanya itu, Billy Bob juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dia diketahui menyumbang banyak uangnya, puluhan ribu dolar ke berbagai kegiatan amal. Ia juga memberikan rumah kepada teman-teman dan kerabat-kerabatnya, serta meminjamkan uang kepada orang-orang terdekatnya, hingga kepada orang yang tidak ia kenal baik. Ternyata kebaikannya ini menjadi bumerang baginya. Billy Bob hanya butuh 2 tahun untuk menghabiskan semua uang lotre miliknya yang sebesar 31 juta US dollar itu. Uang-uang yang pernah ia pinjamkan tidak pernah kembali. Ia pun juga sempat mendapatkan teror telepon dari beberapa orang yang tidak ia kenal. Lalu ia menjadi miskin dan tidak punya uang. Istrinya Barbara Jane kemudian menceraikannya setahun kemudian, dan anak-anaknya juga meninggalkannya. Dia kemudian hidup tidak bahagia dan ditemukan tewas dalam rumahnya dengan luka tembak di kepalanya pada tahun 1999 yang terpaut 20 bulan setelah kemenangan lotrenya. Sebelum Billy Bob meninggal, ia sempat mengatakan bahwa memenangkan hadiah lotre adalah hal terburuk yang pernah terjadi di dalam hidupku. Kisah memilukan selanjutnya datang dari seorang kontraktor bangunan yang bernama Andrew Jack Whitaker. Bisa dibilang, mungkin Jack merupakan orang terkaya yang pernah memenangkan hadiah lotre terbesar di sepanjang sejarah lotre Amerika.
Pria yang berusia 55 tahun ini berhasil memenangkan lotre sebesar 315 juta US dollar atau senilai 4 triliun rupiah pada bulan Desember tahun 2002. Jack menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang baik. Ia membangun gereja-gereja dan mendonasikan 10% hartanya untuk kegiatan amal. Ia juga membuat yayasan Jack Whittaker untuk membantu keluarga yang miskin mendapatkan pakaian dan juga makanan. Tetapi karena datangnya kekayaan yang luar biasa, datang pula masalah hukum di dalam kehidupannya. Serentetan tragedi naas pun terjadi. Pada tahun 2004, Jack telah menghabiskan sejumlah uangnya untuk masalah bisnisnya di pengadilan. Ia ditangkap oleh polisi 2 kali karena kedapatan mengemudi dalam pengaruh alkohol dan mengancam seorang manajer bar. Ia digugat seorang wanita setelah diduga melakukan pelecehan seksual. Ia juga pernah dirampok 2 kali. Yang pertama, ia dirampok sebesar 545.000 US dollar atau senilai 7 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, ia dirampok 200.000 US dollar dari mobilnya atau senilai 2 miliar. Istri Jack kemudian menceraikannya setelah Jack menjadi seorang pecandu alkohol. Keadaan pun semakin memburuk ketika satu persatu anggota dalam keluarganya mulai tewas. Pada bulan September, pacar dari cucu Jack ditemukan meninggal di dalam rumah Jack di Peace Valley, Virginia Barat karena overdosis narkoba. 3 bulan kemudian, cucu perempuan yang bernama Brandy Bragg yang baru berusia 17 tahun dilaporkan hilang. Kemudian pada bulan Desember, jasad cucunya ditemukan terbungkus dalam sebuah plastik dan dibuang di belakang mobil van. Jack pun mencoba mencari tahu siapa pelaku pembunuhan cucunya tersebut, tetapi tidak ada bukti atas kematian cucunya tersebut. Lalu pada bulan Januari 2007, Jack melaporkan ke polisi bahwa seorang pencuri sudah mengosongkan rekening banknya dengan tanda penarikan palsu yang mengatasnamakan dirinya. Pada bulan Juli 2009, putri Jack yang bernama Ginger Whittaker Bragg dan ibu dari cucunya juga ditemukan tewas di Daniels, Virginia Barat tanpa diketahui sebabnya. Kini Jack hanya bisa berharap jikalau waktu dapat diputar kembali, ia akan merobek kertas lotre tersebut dan terus memiliki keluarga yang utuh kembali seperti dulu. Pria ini berhasil mendapatkan uang tunai senilai 12 juta US dollar dan dianggap sebagai legenda pemenang lotre online bagi setiap orang yang melihatnya. Tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali bertaruh lotre dan berhasil mengklaim hadiah jackpot besar senilai 270 juta US dollar atau senilai 3,5 triliun rupiah. Di masa kemasannya itu, ia dengan cepat menghambur-hamburkan uang. Ia kemudian membeli sebuah pesawat jet pribadi, rumah mewah di Palm Beach Gardens, armada mobil-mobil mewah, serta kemewahan lainnya. Edwards dan istrinya pun kembali dengan memakai narkoba dan sering terlibat dengan polisi atas kasus kepemilikan kokain, heroin, dan sebagainya. Namun di balik segala kelimpahan hartanya tersebut, David akhirnya jatuh miskin dan dia meninggal pada usia 58 tahun di sebuah rumah sakit kecil di Kentucky. Ia kemudian kehilangan semua uang dan harta bendanya, termasuk rumah, setelah beberapa tahun saja semenjak kemenangannya itu. Ia pun sempat tinggal di gudang penyimpanan yang penuh dengan kotoran manusia sebelum ajal menjemputnya di usia 58 tahun. David meninggal karena tertular hepatitis dari penggunaan suntikan narkoba. Itulah 7 kematian setelah menang lotre versi on the spot. Semoga Anda dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah Anda saksikan tadi.